Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Plot Horor. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Pernahkah kalian merasa pundak kalian mendadak berat saat sedang berkendara sendirian di tengah malam? Saat angin dingin terasa menusuk tengkuk dan aroma melati tiba-tiba mengalahkan bau asap kendaraan. Malam ini, kita akan masuk ke dalam aspal jalanan yang sunyi, tempat di mana sebuah orderan terakhir menjadi awal dari perjalanan menuju alam yang tak seharusnya kita tuju. Langsung saja kita mulai ceritanya. Namaku Andi. Sudah 2 tahun ini, aku mengais rezeki sebagai pengemudi ojek online di Jakarta. Bagi orang lain, jalanan adalah sekedar aspal penghubung antar rumah dan tempat bekerja. Namun bagiku, jalanan setelah lewat tengah malam adalah sebuah dunia yang berbeda. Dunia yang dihuni oleh kesunyian yang menekan, lampu jalan yang berkedip sekarat, dan sosok yang seringkali hanya terlihat sekelebat di sudut mata. Malam itu, Jakarta sedang tidak bersahabat. Hujan baru saja reda, menyisakan aspal yang basah dan hitam mengkilap seperti kulit ular raksasa. Udara terasa sangat lembab, jenis kelembaban yang membuat kulit terasa lengket dan napas terasa berat. Jam di ponselku menunjukkan pukul 1 malam. Aku seharusnya sudah pulang, namun saldo di aplikasiku hari itu masih sangat minim. Istriku sedang hamil tua, dan setiap rupiah sangat berarti bagi kami. Aku sedang memarkir motorku di bawah pohon peneduh jalan yang rindang. Tepat di depan sebuah gedung tua yang sudah lama dikosongkan, suasana sangat sunyi, hanya ada suara tetesan air sisa hujan yang jatuh dari dedaunan, menghantam spakbor motorku dengan irama yang tak beraturan. Tiba-tiba, ponsel yang terpasang di holder stang motorku bergetar hebat. Sebuah notifikasi orderan masuk. Aku melihat rinciannya, penjemputan di depan gerbang tempat pemakaman umum Karet Bifak. Tujuannya adalah sebuah alamat di kawasan perumahan tua di Menteng. Tanpa berpikir panjang, karena dorongan kebutuhan, aku segera menekan tombol terima. Aku tidak peduli dengan lokasi penjemputannya. Bagiku, penumpang tetaplah penumpang. Entah dia sedang berziarah atau sekedar lewat. Aku memacu motorku perlahan. Jalanan menuju pemakaman itu sangat lengang. Lampu-lampu merkuri berwarna kuning kusam di pinggir jalan seolah tidak sanggup mengusir kegelapan yang menyelimuti trotoar. Semakin dekat dengan gerbang pemakaman, kabut tipis mulai muncul, merayap rendah di atas aspal seperti tangan-tangan putih yang sedang mencari pegangan. Bau itu muncul lebih dulu, bukan bau asap knalpot, melainkan bau tanah basah yang sangat pekat, bercampur dengan aroma bunga kamboja yang sudah mulai membusuk. Bau yang sangat spesifik, bau yang selalu mengingatkanku pada hari-hari duka. Aku coba mengatur nafasku, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya sugesti karena aku berada di area pemakaman. Sesampainya di depan gerbang besar yang terbuat dari besi hitam itu, aku menghentikan motorku. Gerbang itu tertutup rapat, lantai besinya yang berkarat tampak melilit gagah di sana. Aku melihat ke sekeliling melalui kaca spion, kosong, tidak ada siapapun. Mana penumpangnya? Gumamku pelan. Suaraku terdengar aneh di tengah kesunyian yang mencekam ini. Tiba-tiba, udara di sekitarku terasa mendadak anjlok. Dinginnya menusuk hingga ke tulang sumsum. Jenis dingin yang membuat bulu kuduku berdiri tegak secara serentak. Mesin motorku yang tadinya menderu halus mendadak tersendat-sendat seolah-olah kehabisan napas. Lalu aku merasakannya. Bukan suara langkah kaki, melainkan sebuah kehadiran, sebuah tekanan udara yang bergeser tepat di belakang punggungku. Dan secara perlahan, motorku terasa miring ke belakang. Shockbreaker belakang motorku berderit pelan, seolah-olah ada beban yang sangat berat baru saja duduk di jok belakang. Aku terdiam mematung. Tanganku yang memegang stang motor mendadak kaku dan dingin. Aku tidak mendengar suara pintu gerbang dibuka. Aku tidak melihat ada orang yang mendekat, tapi aku tahu sekarang
aku tidak sendirian lagi di atas motor ini. Aroma melati yang sangat kuat, begitu kuat hingga membuat kepalaku pening, mendadak memenuhi rongga hidungku. Bau melati itu segar, seperti baru saja dipetik, namun di sela-selanya ada bau amis yang sangat samar, bau seperti daging yang disimpan terlalu lama di tempat yang pengap. "Jalan, Mas." Suara itu terdengar tepat di belakang telingaku, sangat dekat hingga aku bisa merasakan hembusan angin dingin saat suara itu diucapkan. Namun, ada yang salah. Suara itu tidak memiliki nada. Ia datar, hampa, dan terdengar seperti suara gesekan dua helai kain kafan yang kering. Dan yang paling membuatku merinding adalah, meskipun suara itu terdengar di dekat telingaku, aku tidak merasakan adanya hembusan napas di kulit leherku. Sama sekali tidak ada napas. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku memasukkan gigi motor dan menarik gas perlahan. Motorku terasa sangat berat, jauh lebih berat dari penumpang paling gemuk yang pernah aku bawa. Seolah-olah aku sedang membonceng sebuah bongkahan batu besar yang dibalut es. Aku memberanikan diri untuk melirik kaca spion sebelah kiri. Hanya sedikit, hanya sekilas. Di sana, aku melihat sebuah tangan yang sedang memegang pegangan besi di belakang jok motor. Tangan itu sangat pucat, putih porselen yang tidak alami, dengan jari-jari yang panjang dan kaku. Kukunya berwarna ungu kehitaman, seolah-olah darah di balik kuku itu sudah lama berhenti mengalir. Dan yang paling mengerikan adalah bagian pergelangan tangannya. Di sana terlihat sisa-sisa tanah merah yang masih menempel, terselip di antara lipatan kulit yang tampak mulai mengeriput. "Sesuai aplikasi ya, Mbak?" tanyaku dengan suara yang pecah dan bergetar. Aku hanya ingin memecah kesunyian yang membunuh ini. Tidak ada jawaban. Penumpang itu diam membisu. Aku memacu motorku menyusuri jalanan yang gelap. Setiap kali motorku melewati jalanan yang bergelombang, aku merasakan tubuh penumpang itu membentur punggungku. Rasanya tidak seperti daging manusia yang empuk. Rasanya keras, dingin, dan kaku. Seolah-olah aku sedang menyender pada papan kayu yang dibungkus kain tebal. Lampu jalan di atas kami mulai berperilaku aneh. Setiap kali motorku lewat di bawah lampu, lampu itu akan padam seketika dan baru akan menyala kembali setelah aku menjauh beberapa meter. Kegelapan seolah-olah mengikuti kami, membuntuti dari belakang seperti bayangan yang haus. Aku mencoba fokus pada jalan di depan, namun mataku seolah-olah dipaksa untuk terus melirik kaca spion. Di spion sebelah kanan, kini aku bisa melihat sedikit bagian dari wajahnya. Sebagian rambut hitamnya yang sangat panjang dan lepek berkibar pelan tertiup angin, menutupi sebagian wajahnya. Namun, dari celah rambut itu, aku melihat sebuah mata. Mata itu tidak berkedip, mata itu tidak memiliki bagian putih. Seluruhnya berwarna hitam legam. Mata itu menatap lurus ke depan, menembus punggungku, seolah-olah ia sedang melihat yang sangat mengerikan. Lalu, rintik hujan mulai turun kembali. Namun, air hujan yang jatuh ke tangan dan paha terasa berbeda. Air itu terasa lebih kental, lebih hangat, dan saat aku melihat ke bawah lampu jalan yang remang, air itu berwarna merah kecoklatan. Bau amis darah mendadak mengalahkan bau melati tadi. Suasana di sekitar Jalan Sudirman yang biasanya megah, kini berubah menjadi labirin beton yang menyeramkan. Gedung-gedung tinggi di kanan kiri tampak seperti nisan-nisan raksasa yang sedang mengawasi perjalanan kami. "Mas, kenapa berhenti?" Suara itu kembali terdengar. Aku tersentak. Aku tidak sadar bahwa aku telah menghentikan motorku di tengah perempatan jalan yang kosong. Lampu merah itu terasa sangat lama, seolah-olah waktu telah berhenti berputar. Aku melihat ke arah lampu lalu lintas. Angka digitalnya tidak berkurang. Ia tertahan di angka 13. Tiba-tiba, aku merasakan tangan pucat itu bergerak. Jari-jarinya yang dingin mulai merayap di pundakku, mencengkram jaket ojekku dengan kuat. Aku bisa merasakan kukunya yang tajam mulai menembus kain jaketku, menyentuh kulit pundakku. Rasa dingin yang luar biasa menjalar dari titik sentuhan itu, membekukan seluruh aliran darahku. Aku ingin berteriak, aku ingin meloncat dari motor dan lari sekencang-kencangnya. Namun tubuhku seolah-olah sudah menyatu dengan jok motor. "Jalan, Andi!"
Anakmu sebentar lagi lahir. Kau butuh uangnya kan? Jantungku nyaris berhenti. Bagaimana dia tahu namaku? Bagaimana dia tahu tentang anakku? Aku belum pernah bicara sepatah kata pun tentang identitasku. Lampu lalu lintas itu tiba-tiba berubah menjadi hijau. Aku menarik gas dengan paksa. Motorku meraung keras di tengah kesunyian malam. Aku harus segera sampai ke alamat tujuan. Aku harus segera melepaskan beban ini sebelum ia benar-benar menghisap habis sisa kewarasanku. Namun, saat aku melihat ke depan, jalanan menteng yang seharusnya penuh dengan rumah mewah, kini berubah menjadi deretan rumah tua dengan pintu yang semuanya tertutup rapat dan jendela yang semuanya gelap. Dan di setiap teras rumah itu, aku melihat sosok-sosok putih sedang berdiri diam, menatap ke arah motor kami saat kami lewat. Mereka semua tidak bernapas. Mereka semua menungguku. Rasa sesak di dadaku semakin menjadi-jadi. Aspal menteng yang biasanya lebar, rasa sesak di dadaku semakin menjadi. Aspal menteng yang biasanya lebar dan terang, kini terasa menyempit. Diapit oleh pohon-pohon angsana raksasa yang dahan-dahannya meliuk rendah, seperti tangan hitam yang ingin menggapai helmku. Cahaya lampu motor ojekku seolah-olah ditelan oleh kegelapan yang lebih pekat di depan sana. Ban motorku melindas genangan air hujan yang kini tidak lagi memercikkan suara air biasa, melainkan suara desisan yang aneh, seolah-olah aspal ini sedang membakar apapun yang menyentuhnya. Aku melirik ke layar ponsel yang terpasang di setang. Titik biru di posisiku di aplikasi peta mulai bergerak kacau. Kadang ia berputar di tempat, kadang ia melompat jauh ke area yang hanya berupa warna abu-abu kosong di layar. Alamatnya sebentar lagi ya Mbak, ucapku lebih kepada diriku sendiri untuk meyakinkan bahwa aku masih waras. Tidak ada jawaban, namun aku merasakan tekanan di punggungku semakin berat. Bukan lagi seperti menyender pada papan kayu, tapi seperti ada cairan dingin yang mulai merembes masuk melalui pori-pori jaket ojekku. Rasa dingin itu menjalar, membuat tulang belakangku terasa kaku dan linu. Bau melati yang tadi segar, kini mulai membusuk sempurna, berubah menjadi bau bangkai hewan yang sudah berhari-hari terendam air hujan. Aku memasuki sebuah jalan perumahan yang sangat asing di kawasan Menteng. Rumah-rumah di sini bergaya kolonial, besar-besar, dengan pagar besi tinggi yang ujungnya runcing seperti tombak. Namun, tidak ada satupun lampu teras yang menyala. Semuanya gelap gulita. Hanya ada satu atau dua lampu jalan berkedip-kedip dengan suara yang menyayat saraf. Di setiap gerbang rumah yang kami lewati, aku melihat sosok-sosok putih itu lagi. Mereka berdiri mematung di balik jeruji pagar. Ada yang menunduk, ada yang menatap lurus ke aspal, dan ada yang kepalanya miring ke samping dengan sudut yang mustahil bagi manusia hidup normal. Saat motorku lewat, kepala itu berputar perlahan, mengikuti pergerakan kami tanpa suara. Mas, berhenti di sini. Suara itu terdengar sangat berat. Aku segera menarik rem depan dan belakang sekaligus. Motorku berhenti tepat di depan sebuah rumah tua yang halamannya dipenuhi ilalang setinggi pinggang manusia. Di depan pagar rumah itu terdapat sebuah pohon Kamboja. Aku melihat ke sekeliling. Alamat di aplikasi menunjukkan nomor 44, tapi di pagar rumah ini tidak ada nomor sama sekali. Yang ada hanyalah sebuah papan kayu yang sudah lapuk, bertuliskan nama yang sudah tidak terbaca lagi. Sudah sampai Mbak, kataku dengan suara yang parau. Tanganku masih mencengkram stang motor begitu kuat. Aku menunggu beban di jok belakangku menghilang. Aku menunggu suara standar motor yang diturunkan atau suara kaki yang menapak ke aspal. Namun, keheningan yang amat sangat justru menyelimuti kami. Kesunyian itu begitu absolut hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berpacu liar. Lalu aku merasakannya lagi, sesuatu yang dingin merayap dari pundakku menuju leher. Jari-jari pucat itu tidak lagi mencengkram jaketku, ia kini menyentuh kulit leherku secara langsung. Rasanya seperti disentuh oleh potongan es yang dibalut kulit mati. Kukunya yang tajam menggores pelan, meninggalkan rasa perih yang menjalar. Uangnya,
Ambil di dalam ya, bisik suara itu. Aku menggeleng pelan. Gak usah mbak, anggap saja ini sedekah saya. Saya mau langsung pulang aja ya. Tiba-tiba mesin motorku mati total. Bukan mati karena aku memutar kunci, tapi mati seolah-olah seluruh kelistrikannya dihisap habis. Lampu motor padam, layar ponsel menghitam. Kami benar-benar tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Satu-satunya cahaya yang ada adalah cahaya bulan purnama yang samar di balik awan mendung, memantul di mata hitam penumpangku yang kini bisa kulihat jelas melalui kaca spion. Wanita itu perlahan memajukan kepalanya, menyamping melewati bahuku. Rambut hitamnya yang basah mengenai pipiku, rasanya sangat dingin dan berbau tanah merah. Aku bisa melihat profil wajahnya dari samping. Kulitnya pucat kebiruan dengan urat-urat hitam yang menjalar di sekitar rahangnya. Ia tidak memiliki hidung yang utuh, hanya ada 2 lubang menganga yang terus mengeluarkan uap dingin. Ia tidak bernapas, tidak ada dada yang naik turun, tidak ada uap hangat yang keluar dari mulutnya yang kaku. Mas Andi, jangan takut, aku hanya ingin membayar. Ia perlahan turun dari motor. Aku merasakan jok belakang motorku terangkat perlahan saat bebannya hilang. Namun, saat ia melangkah ke aspal, tidak ada suara langkah kaki. Tubuhnya yang terbungkus kain putih lusuh itu tampak melayang beberapa senti di atas tumpukan bunga kamboja merah. Dia berdiri di sampingku, menatap ke arah gerbang rumah tua itu. Gerbang besi yang berkarat perlahan-lahan terbuka sendiri. Ayo ikut aku, sebentar saja. Aku seolah-olah kehilangan kendali atas tubuhku sendiri. Kakiku turun dari motor, sandar sampingku turunkan secara otomatis. Aku berjalan mengikuti sosok itu masuk ke dalam halaman rumah yang penuh ilalang. Setiap kali kakiku menginjak tanah, aku merasa tanah itu lembek seperti daging. Bau melati busuk itu kini berubah menjadi bau formalin yang sangat tajam. Kami sampai di depan pintu jati besar rumah tersebut. Pintu itu terbuka tanpa disentuh, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Sosok wanita itu berhenti di abang pintu. Ia menoleh ke arahku. Cahaya bulan menyinari wajahnya secara penuh. Matanya yang hitam legam kini mengeluarkan cairan merah kental yang menetes ke lantai kayu teras. Andi, di dalam sana ada kotak kayu hitam. Ambil untuk anakmu ya. Aku berdiri mematung di teras rumah. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa serpihan kayu dan debu yang perih di mata. Dalam keremangan di dalam rumah, aku melihat ribuan mata kecil mulai bermunculan di dinding. Mata itu tidak berkedip, mereka semua menatapku dengan penuh rasa lapar. Aku menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Wanita ini bukan hanya ingin membayarku, ia ingin menjadikanku bagian dari rumah ini. Ia ingin menjadikanku penghuni berikutnya, yang akan berdiri di balik pagar besi, menunggu pengemudi ojek lain yang lewat di tengah malam. Tangannya yang dingin dan kaku kembali meraih pergelangan tanganku, menarikku masuk ke dalam kegelapan. Tanganku yang terjepit di antara jari-jarinya terasa seperti sedang disengkram oleh potongan besi yang baru saja diangkat dari es. Aku mencoba menarik tanganku, namun otot-ototku seolah-olah mengkhianatiku. Mereka lemas, tak bertenaga, seolah-olah nyawa di dalam lenganku sedang dihisap keluar melalui titik sentuhan itu. Begitu kakiku melewati ambang pintu jati itu, suara derit engsel di belakangku terdengar seperti pekikan parau yang sangat panjang. Pintu itu tertutup rapat, menghalau sisa cahaya bulan yang tadi sempat memberi sedikit harapan. Kini, aku berada dalam kegelapan yang pekat, kegelapan yang terasa tebal dan bisa diraba. Bau formalin yang tajam menusuk paru-paruku, membuat mataku perih dan berair. Namun, di balik bau kimia itu, ada aroma lain yang jauh lebih kuat. Bau debu yang basah, bau kain kafan yang lembab, dan bau amis darah yang mulai mengental. Pak, saya mau keluar aja ya. Suaraku hanya berupa bisikan pecah yang langsung ditelan oleh keheningan ruangan. Sosok wanita itu tidak menjawab. Ia tetap melayang di depanku. Tubuhnya memancarkan cahaya biru pucat yang sangat redup, cukup untuk memperlihatkan bayangan-bayangan furnitur di ruang tamu ini. Meja-meja kayu yang besar dengan ukuran kepala naga,
kursi-kursi rotan yang sudah jebol, dan lemari kaca yang berisi porselen retak. Anehnya, semua porselen di dalam lemari itu tidak bergambar bunga atau pemandangan. Semuanya bergambar wajah manusia dengan ekspresi yang kesakitan, mata yang melotot, mulut yang dijahit, dan tangan yang menggapai-gapai. Saat aku melangkah lewat, aku bersumpah melihat mata pada porselen itu bergerak mengikuti langkahku. Suara porselen yang bergeser pelan di dalam lemari itu membuat jantungku nyaris copot. Kami terus berjalan menuju ruang tengah. Lantai kayu di bawah kakiku terasa sangat lengket, seperti kaki yang ditarik dari lumpur. Aku menunduk dan menyadari bahwa lantai ini tidak hanya berdebu, tapi dilapisi oleh cairan hitam kental yang terus merembes dari sela-sela kayu. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah meja bundar yang sangat besar, dan di atas meja itu terletak sebuah kotak kayu hitam yang ukirannya sangat rumit. Ukiran itu berbentuk akar-akar pohon yang melilit jantung manusia. Di atas kotak itu terdapat selembar foto lama yang warnanya sudah kecoklatan. "Ambil, Andi, itu hakmu." Wanita itu kini berdiri di seberang meja. Rambut hitamnya yang basah kini meneteskan cairan merah ke atas meja kayu. Aku mendekat dengan kaki yang gemetar hebat. Tanganku perlahan meraih foto di atas kotak tersebut. Begitu jariku menyentuh foto itu, sebuah kilatan ingatan yang bukan milikku masuk ke dalam kepalaku dengan sangat menyakitkan. Aku melihat wanita ini, ia sedang duduk di kursi ini. Bertahun-tahun yang lalu, ia sedang menangis, memegang perutnya yang besar. Lalu aku melihat seorang pria mengenakan jaket kulit hitam masuk dengan membawa celurit yang berkarat. Aku melihat celurit itu diayunkan tepat ke leher wanita itu. Aku tersentak, menjatuhkan foto itu ke lantai. Napasku memburu, keringat dingin mengucur keras di dahiku. Aku melihat ke arah wanita di depanku. Ia kini tidak lagi menatapku dengan mata hitamnya yang kosong. Ia perlahan mengangkat tangannya ke arah lehernya sendiri. Ia mulai merobek kain putih yang melilit lehernya. Di balik kain itu terlihat sebuah luka sayatan yang sangat dalam, terbuka lebar hingga menyingkap kerongkongannya yang sudah menghitam. Dari luka itu tidak keluar darah, melainkan keluar ribuan ulat putih yang menggeliat jatuh ke atas meja. "Buka kotak itu, Andi," ucapnya lirih. Aku memberanikan diri membuka tutup kotak kayu hitam itu. Begitu terbuka, bau bangkai yang sangat busuk langsung meledak keluar, memenuhi seluruh ruangan. Di dalam kotak itu tidak ada emas atau berlian. Di dalamnya terdapat sepasang tangan bayi yang sudah mengering, diawetkan dengan garam dan kemenyan. Tangan kecil itu menggenggam selembar uang. Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar hebat. Dinding rumah mulai mengeluarkan cairan merah yang sangat pekat. Foto di dinding mulai berjatuhan, dan dari balik bingkai yang pecah, muncul tangan pucat yang mencoba meraih pundakku. "Jangan ambil uangnya, Andi. Itu adalah perjanjian darah." Sebuah suara wanita lain terdengar. Kali ini suaranya lembut, berwibawa, dan berbau melati segar. Aku menoleh ke arah pojok ruangan. Di sana berdiri sosok wanita tua dengan pakaian tradisional Jawanya yang anggun, yang menatapku dengan tatapan peringatan. "Jika kau ambil, anakmu akan lahir tanpa napas, persis seperti penumpangmu ini." Wanita pucat di depanku menjerit melengking. Suaranya begitu tajam hingga membuat telingaku berdarah. Tubuhnya mulai berubah, kulit birunya mulai pecah-pecah menyikap daging hitam yang membusuk di bawahnya. Ia menerjang meja, mencoba meraih leherku dengan tangannya. Aku mundur dengan panik, menabrak lemari porselen hingga hancur berantakan. Pecahan porselen menyayat punggungku, namun rasa sakitnya tidak sebanding dengan rasa takutku. Aku melihat ke arah pintu keluar, namun pintu itu kini sudah tertutup oleh ribuan rambut hitam yang terus tumbuh dari sela-sela kusen. Aku terjebak di dalam rumah tua ini, di antara dua sosok gaib. Wanita pucat yang tadi membonceng di motorku kini sudah tidak menyerupai manusia sama sekali. Tubuhnya memanjang, persendiannya berderak keras, seperti rantai besi yang dipaksa berputar. Rambut hitamnya yang basah kini merambat di lantai kayu, bergerak seperti ribuan cacing hitam yang lapar menuju ke arah kakiku. "Andi, ambil itu milikmu," raungnya
Suaranya membakakan telinga. Aku melihat ke arah kotak kayu hitam itu. Tangan bayi yang mengering di dalamnya seolah-olah melambai kepadaku, dan uang di bawahnya memancarkan cahaya redup merah yang menghipnotis pikiranku. Aku butuh uang itu. Biaya persalinan istriku, kebutuhan bayi kami, semuanya seolah-olah tersimpan di dalam kotak terkutuk itu. "Jangan, Andi," suara wanita tua itu menggelegar, namun tetap terdengar anggun dan tenang. "Kau akan pulang membawa uang, tapi kau akan kehilangan detak jantung di rahim istrimu," ucapnya lagi. Aku tertegun, kata-katanya menghujam jantungku. Aku melihat ke arah wanita pucat itu lagi. Luka di lehernya kini mengeluarkan asap hitam yang berbau belerang. Ia menatapku dengan kebencian yang mendalam, bukan padaku, tapi pada nasibnya yang tak pernah selesai. Lantai kayu di bawahku mulai retak, cairan merah pekat meluap, membanjiri kakiku hingga setinggi mata kaki. Rasanya hangat dan anyir. Dari dalam cairan itu muncul wajah tanpa mata yang merintih, mencoba menarik celanaku masuk ke bawah lantai. "Andi, lari! Jangan menoleh ke belakang!" perintah sosok wanita tua itu. Ia mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya keemasan terpancar. Cahaya itu menghantam rambut-rambut hitam yang menutupi pintu keluar, membakarnya hingga mengeluarkan suara desisan dan bau rambut terbakar yang menyengat. Aku tidak lagi memikirkan uang. Ketakutanku akan keselamatan istriku dan anakku mengalahkan segalanya. Aku berbalik dan berlari menerjang cairan merah di lantai. Langkahku terasa berat, seolah-olah ada ribuan tangan yang memegang pergelangan kakiku di dalam genangan darah itu. Wanita pucat itu melompat dari meja, merangkak di dinding seperti laba-laba raksasa. Gerakannya sangat cepat, kepalanya yang miring 180 derajat terus menatapku dengan lubang mata hitamnya yang mengucurkan darah. Ia mendarat tepat di depanku, menghalangi jalan menuju pintu. Kukunya yang tajam terangkat, siap merobek dadaku. Aku bisa mencium bau formalin sangat kuat dari tubuhnya. Sebuah ledakan energi yang sangat dingin memancar. Wanita itu menjerit pilu, tubuhnya terlempar menghantam lemari porselen hingga hancur total. Asap hitam keluar dari kulitnya yang pecah-pecah. Kesempatan itu tidak kusia-siakan. Aku melompati reruntuhan meja dan beralih keluar dari pintu jati yang sudah terbuka sedikit. Begitu aku menginjakkan kaki di teras, aku tidak berhenti. Aku terus berlari menembus ilalang tinggi di halaman rumah, mengabaikan duri-duri yang menyayat tanganku. Aku sampai di gerbang besi. Motorku masih terparkir di sana. Dia mematung dalam kegelapan. Aku segera melompat ke atas jok, memasukkan kunci, dan menekan tombol starter dengan gila-gilaan. Mesin motorku menyala dengan suara raungan yang tidak wajar, seolah-olah mesin itu sendiri sedang ketakutan. Aku memacu motorku meninggalkan rumah itu secepat mungkin. Aku tidak berani melihat kaca spion. Aku tidak ingin tahu apakah wanita itu mengejarku atau tidak. Namun, saat aku sampai di jalan raya Menteng yang lebih besar, aku merasakan sesuatu yang aneh di pundakku. Rasa dingin itu masih ada. Aku memberanikan diri untuk melirik ke bawah, ke arah tangan kiri yang memegang stang motor. Di sana, melilit seuntai rambut hitam panjang yang sangat kuat, menyambung dari pundakku hingga ke arah jok belakang. Seketika, motorku kehilangan kendali, remnya blong total. Di depan sana, sebuah truk kontainer raksasa muncul dari kegelapan, melaju lurus ke arahku tanpa lampu. Aku coba membanting stang, namun rambut hitam di pundakku menarik lenganku dengan sangat kuat, mengarahkan motorku tepat ke bawah roda truk yang berputar. Lampu truk kontainer itu mendadak menyala, menyilaukan mataku dengan cahaya putih yang sangat tajam hingga pandanganku memutih. Suara klakson truk itu meraung panjang. Aku menarik tuas rem dengan seluruh tenagaku, namun kabel rem itu putus. Duniaku berputar. Suara benturan logam yang sangat keras menghantam di telingaku, disusul oleh rasa melayang yang sesaat sebelum tubuhku menghantam aspal yang keras dan dingin. Aku terseret beberapa meter. Kulit lenganku terasa terkelupas saat bergesekan dengan jalan yang kasar. Bau aspal panas dan bensin yang tumpah menyengat hidungku, bercampur dengan bau amis darah yang kini mengalir dari pelipisku. Aku terbaring diam, pandanganku kabur, tertutup oleh cairan merah yang masuk ke mataku. Truk kontainer itu tiba-tiba saja menghilang. Tidak ada suara mesin, tidak ada bekas rem di aspal, tidak ada kerumunan orang.
Jalanan menteng kembali sunyi. Hanya ada suara rintik hujan yang kembali jatuh, membasahi tubuhku yang remuk. Andi, jangan tutup matamu. Suara sosok wanita tua itu terdengar sangat jauh. Aku mencoba menggerakkan tanganku, namun pundak kiriku terasa lumpuh. Rambut hitam panjang itu yang masih melilit erat di sana, meresap masuk ke dalam dagingku, seolah-olah ingin menjadi bagian dari sistem sarafku. Tiba-tiba, dari arah motorku yang hancur, muncul sosok wanita pucat itu. Ia merangkak keluar dari bawah mesin motor, tubuhnya kini bengkok dengan posisi yang mustahil, tulangnya mencuat keluar dari kulit birunya yang pecah. Ia menyeret tubuhnya menuju ke arahku. Wajahnya kini berada tepat di depan wajahku. Aku bisa melihat ulat-ulat putih yang tadi ada di lehernya, kini mulai merayap di aspal menuju ke arah luka-lukaku. Istriku, anakku, gumamku parau. Wanita itu tertawa. Suara tawanya pecah menjadi suara rintihan bayi yang menangis pilu. Tiba-tiba, ponselku yang terlempar di dekat kepalaku berdering. Layar yang retak menampilkan panggilan video masuk dari istriku. Dengan sisa tenaga, aku menggeser tombol hijau. Layar itu menampilkan wajah istriku yang sedang berada di ruang persalinan rumah sakit. Wajahnya penuh keringat, matanya membelalak ketakutan. Namun, yang membuat jantungku nyaris berhenti adalah apa yang terlihat di belakang istriku. Di sana, di dalam ruang operasi yang steril, berdiri sosok wanita pucat itu. Mas, tolong mas, ada yang mau ambil bayi kita, teriak istriku di layar ponsel. Aku berteriak frustasi, namun suaraku hanya keluar sebagai erangan kesakitan. Wanita pucat di depanku mulai mencekik leherku dengan jari-jarinya yang sedikit es. Di tengah keputusasaan itu, saya melatih segar kembali muncul. Sosok wanita tua itu berdiri di sampingku, yang memegang tangan kananku dan mengarahkannya ke arah rambut hitam yang melilit pundakku. Potong ikatannya, Andi. Gunakan darah dari jantungmu yang jujur. Aku menggenggam serpihan kaca spion, lalu dengan satu gerakan nekat, aku menusukkannya ke telapak tanganku sendiri hingga tembus. Lalu aku mencengkram rambut hitam yang melilit pundakku. Darah segarku yang hangat membasahi rambut itu. Seketika, rambut itu menjerit melengking, seperti makhluk hidup yang terbakar, yang melayu, mengering, dan hancur menjadi abu hitam dalam sekejap. Wanita pucat itu terlempar ke belakang, tubuhnya meledak menjadi uap, sebelum akhirnya tersapu oleh angin malam. Di layar ponsel, aku melihat sosok wanita tua itu muncul di ruang persalinan istriku. Suara tangisan bayi pecah di dalam speaker ponselku, tangisannya sangat keras, sangat sehat, dan penuh dengan napas kehidupan. Air mataku mengalir deras, bercampur dengan darah di pipiku. Dia selamat, Andi. Anakmu bernapas. Suara sosok wanita tua itu terdengar lembut di telingaku, sebelum sosoknya memudar sepenuhnya dari perempatan jalan itu. Kesadaranku mulai menghilang. Suara sirine ambulan terdengar dari kejauhan. Makin mendekat, lampu-lampu jalan di menteng kini menyala terang benderang, mengusir kegelapan yang tadinya mencekam. Beberapa hari kemudian, aku terbangun di rumah sakit. Luka-lukaku cukup parah, namun aku masih hidup. Istriku menggendong bayi laki-laki kami di samping tempat tidurku. Bayi itu sangat tampan, kulitnya bersih, dan ia bernapas dengan tenang. Namun, saat aku melihat ke arah bahu kiriku yang masih dibalut perban, aku merasakan sensasi dingin yang permanen di sana. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk berhenti menjadi pengemudi ojek online. Aku tidak ingin lagi berurusan dengan aspal hitam di tengah malam. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kisah ini. Ingatlah, jika kalian berada di jalan sepi, di tengah malam, dan bersama beban motor kalian mendadak berat, jangan pernah melihat ke kaca spion. Teruslah melaju, dan jangan pernah bertanya siapa yang duduk di belakang kalian. Saya pamit undur diri. Tetaplah berada di tempat terang, karena setiap cerita punya plot gelapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.